Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdullah, NPM 23230263. Share 08 BEM 23030249. Baik, di sini saya akan mewawancarai Pak Nova. Pak Nova adalah seorang guru olahraga di SMK Wali Songo Semarang. Baik, sebentar Pak Nova. Jadi pertama saya akan bertanya, apa latar belakang pendidikan Pak Nova? Latar belakang pendidikan saya itu lebih ke pendidikan berdasar kesatuan olahraga ya. Karena sebagai guru olahraga juga harus menguasai semua materi ataupun latar belakang di pendidikan berdasar kes tersebut. Seperti itu. Oke. Dan ini yang kedua adalah apakah Anda memiliki sertifikat atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Oke, tentunya ada. Yang pertama, untuk sertifikasi itu ada pengalaman untuk sebagai wasit, juga pernah di tenis meja. Untuk sertifikat lomba-lomba mini soccer tertentu juga ada, dan ada lagi untuk berpengalaman sebagai melatih. Berarti cukup banyak juga ya. Terus pertanyaan ketiga, apakah Anda secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Anda? Oke, tentu saja mengikuti pelatihan tersebut karena untuk menambah wawasan atau menambah ilmu yang sebelumnya belum diketahui ya. Ini pertanyaan keempat, bagaimana Pak Nova mendefinisikan gaya pengajaran Pak Nova seperti apa? Oke, untuk definisi untuk mengajar tetap mengikuti secara itu ya, kurikulum yang diajarkan sekarang itu yaitu di kurikulum Merdeka. Di situ ada 3 jam pembelajaran untuk 2 jam praktek dan 1 jam materi. Nah, selanjutnya, apa strategi yang Anda terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pembelajaran? Oke, strategi yang saya lakukan yaitu strategi pre-test dan post-test. Pre-test tersebut, pre-test itu suatu pembelajaran untuk siswa melakukan praktek sebelum saya ajarkan. Terus habis itu saya melakukan program pembelajaran, dan pertemuan ke-12 saya melakukan proses gimana hasilnya untuk siswa tersebut. Seperti itu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Nova menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Oke, tentu saja untuk menyesuaikannya itu tetap ada. Untuk buat setiap karakteristik siswa kan berbeda-beda, kita tinggal mengikuti alurnya aja seperti apa karakter siswa tersebut. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi, bagaimana Pak Nova menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Tentu saja untuk mendukung kelas yang suatu menciptakan lingkungan yang terbaik yaitu dengan alat sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut ya. Di situ kita bisa memanfaatkan untuk menciptakan pembelajaran biar gimana caranya siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi Pak Nova untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Untuk strategi mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai itu tinggal untuk karakteristik siswanya tersebut, basic atau bidangnya apa. Soalnya dari seketika siswa tidak sesuai melakukan, tetapi siswa itu pasti bisa diambil celahnya dari keinginan siswanya tersebut. Bagaimana Anda merencanakan dan melaksanakan disiplin di dalam kelas? Oke, yang saya lakukan yaitu sebelum jam pembelajaran olahraga yang pastinya saya memberi waktu 15 menit sebelum mengajar untuk entah itu makan dulu, istilahnya untuk makan atau minum, biar seketika olahraga itu tidak ada yang
berjalan atau tidak ada yang sakit, dan biar pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dengan adanya kendala-kendala tersebut. Baik, ini ada pertanyaan tentang kolaborasi dan komunikasi. Pertanyaan pertama, bagaimana Pak Nova berkolaborasi dengan rekan guru dan staf yang ada di sekolah? Untuk berkolaborasi itu seperti ya, apa namanya, untuk rekan guru apalagi yang sebidang yang ada hubungannya dengan Penjasorkes itu pasti ada untuk berkolaborasi tersebut. Karena apa? Berkolaborasi itu bisa menciptakan sesuatu hal atau bisa menciptakan modifikasi pembelajaran olahraga. Cukup bagus juga. Pertanyaan selanjutnya, apa pendekatan Pak Nova dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Untuk pendekatan dalam berkomunikasi itu lebihnya ke wali kelas ya harusnya ya. Dan untuk Penjasorkes sendiri itu pasti berkomunikasinya seringnya dengan hubungan guru sama siswa. Untuk orang tua mungkin tidak ada ya, tidak ada istilahnya, tidak ada terkaitan dengan hal tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Nova menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Untuk saat ini tidak ada sama sekali untuk konflik kepada orang tua siswa, itu belum, tidak ada ya. Insya Allah alhamdulillah untuk kedepannya semoga juga nggak ada konflik tersebut ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya adalah tentang penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. Yang pertama, bagaimana Pak Nova menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda? Untuk menilai kemajuan siswa itu masuk kembali lagi ke tadi, ke pristes-postes. Seketika siswa melakukan pristes, melakukan praktek yang belum saya contohkan atau belum saya contohkan ke siswa tersebut, siswa saya lihat dari kemampuan seperti apa. Nanti seketika ada program pembelajaran selanjutnya, nah, di penilaian postesnya itu pasti ada kemajuan dari siswa tersebut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, apa tindakan Pak Nova jika siswa mengalami kesulitan dalam belajar? Oke, untuk mengalami siswa yang sudah belajar, yang pastinya yang pertama strateginya tetap pendekatan tersebut kepada siswa, apa yang menjadi kesulitan siswa itu tersebut, dan dari situ kita bisa memecahkan masalah atau bisa memecahkan kesulitan siswanya, biar untuk kedepannya siswa itu tidak merasa atau tidak merasakan kesulitan dengan jam pembelajaran Penjasorkes. Bagus juga ya. Nah, terus yang ketiga ini ada bagaimana Pak Nova melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka. Untuk melibatkan siswa dan proses penilaian itu sebetulnya dari siswa tersebut sudah ada perkembangannya. Semisal yang tadinya tidak suka dengan olahraga tersebut, nanti siswa itu akan suka dan akan melakukan sendiri tanpa disuruh. Jadi penilaiannya seperti itu. Dan selanjutnya itu tentang keterlibatan komunitas. Yang pertama, apakah Pak Nova terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Oke, ya berkaitan, soalnya dari ekstrakurikuler sekolah tersebut di bidang olahraga seperti voli, sepak bola, futsal, itu saya sendiri yang melatih. Terus yang kedua, bagaimana Pak Nova berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat, dan minta tolong disebutkan. Berkontribusi pada komunitas dalam organisasi dalam masyarakat. Oke, jadi untuk kontribusi dalam organisasi profesi dan masyarakat ya, masyarakat itu, jadi di setiap lingkungan saya, masyarakat itu setiap berapa setahun 2 kali pasti mengadakan event itu yaitu event olahraga. Dari situ saya pasti
memberikan kontribusi saya seperti untuk mewakili menjadi wasit atau mewakili sebagai pemain atau nyari bibit-bibit pemain yang ada di masyarakat saya sendiri tentunya. Bagus juga ternyata. Oke. Terus ada pertanyaan lagi tentang inovasi dalam pengajaran. Yang pertama, bagaimana Pak Nova mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran Anda? Untuk mengintegrasikan teknologi kemungkinan jarang ya, karena di pembelajaran saya yaitu saya utamakan dan saya pastikan penilaian 50% ke atas yaitu di praktek. Jadi untuk menggunakan teknologi atau menggunakan alat-alat tersebut itu emang jarang ya, maksudnya dari sarana prasarana tersebut juga yang ada ya seperti bola atau gawang, jadi jarang untuk menggunakan alat teknologi apapun. Jadi seperti itu, lebih ke prakteknya Ya. banyak itu ya. Pertanyaan kedua, apakah Pak Nova memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Pak Nova terapkan dalam kelas? Untuk ide pembelajaran berbasis proyek inovatif pastinya itu ada. Contoh untuk sarana prasarana di sekolah tersebut kadang ada yang memadai, ada yang enggak. Nah, untuk pembelajaran berbasis proyek inovatif terkadang siswa itu sendiri saya suruh bikinkan alat untuk yang bisa dibuat praktek atau alat modifikasi. Contoh seperti kayak garis atau net volley, itu seketika tidak ada net kita bisa memodifikasi dengan misal kayak rafia seperti itu, biar pembelajaran tetap berlanjut gitu. Pertanyaan selanjutnya ada Mas Rehan. Selanjutnya mengenai pemahaman tentang kurikulum merdeka. Ya. Pertanyaan pertama, apa pemahaman Pak Nova tentang konsep kurikulum merdeka? Untuk konsep kurikulum merdeka itu kurikulum merdeka itu sedikit apa ya, kalau bisa dikatakan itu siswa memang dianjurkan di prakteknya ya. Semisal untuk 3 jam pembelajaran, 2 jam praktek, itu 1 jam itu materi. Kadang materi tersebut bisa diterima atau tidaknya sama siswa, tetapi yang lebih efektif pembelajaran Penjasorkes memang dari prakteknya kalau di kurikulum merdeka ini. Ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Pak Nova menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Oke, karakteristik utama kepada siswa yang yang saya sarankan siswa yaitu untuk pembelajaran, misal ada bola besar, sebelum praktek minggu depan melakukan praktek bola besar, minggu sebelumnya pasti sudah saya kasih tahu dulu untuk teknik dasarnya itu seperti apa, biar siswa pertemuan di minggu depan tersebut bisa untuk melakukan praktek atau untuk melakukan pembelajaran Penjasorkes dengan baik ya itu. Buat yang kedua itu mengenai penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pengajaran. Buat pertanyaan pertama, bagaimana Pak Nova menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Oke, untuk fleksibilitas tersebut dari kurikulum merdeka, kebutuhan dan minat siswa di kelas ya, sepertinya untuk di kelasnya itu lebih ke jam pembelajaran kurang sih kalau menurut saya untuk kurikulum merdeka, karena yang diajarkan di kurikulum merdeka memang pure untuk mengajarkan praktek. Dan kurikulum merdeka itu di suatu SMK itu di kelas 12 sudah tidak ada pembelajaran olahraga, tetapi ada penilaian ujian prakteknya. Jadi emang lebih ke praktek sih intinya sih. Seperti itu. Jadi lebih banyak prakteknya ya Pak Ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Pak Nova memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Oke. Untuk fasilitas pembelajaran tetap dari saya sendiri tetap menggunakan fasilitas dari sekolah ya, seperti seperti
olahraga yang akan dilakukan, eh, terus dari fasilitas sekolah tersebut ya, untuk fasilitasnya dari sekolahan itu yang bisa saya manfaatkan untuk pembelajaran sebaik mungkin ya, nantinya. Iya. Yang ketiga mengenai penggunaan sumber belajar berbasis teknologi. Buat pertanyaan pertama, bagaimana Pak Nova mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Mengintegrasi teknologi dalam proses pengajaran, itu ya lebih ke kurikulum merdeka. Untuk berbasis yang teknologi emang sementara emang jarang saya lakukan karena dari kurikulum merdeka itu buat saya sendiri emang lebih praktek ya, jarang untuk menggunakan teknologi apapun ya, seperti itu. Mungkin ada teknologi mungkin nanti seketika ada ujian praktek mungkin bisa menggunakan kayak listening atau kayak waktu stop map yang akan nanti dilakukan, mungkin cuman seperti itu sih. Ya. Buat pertanyaan kedua, apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Pak Nova gunakan? Oke, untuk sumber belajar digital atau platform itu emang jarang juga saya gunakan untuk platform, karena kembali lagi dari kurikulum merdeka, lebih detailnya itu siswa bisa melakukan praktek atau melakukan teknik dasar hingga permainan atau olahraga penjas itu dengan baik ya, maksudnya dalam sistem pembelajaran ya. Intinya ya saya belum pernah untuk menggunakan platform atau belajar digital praktek. Buat yang selanjutnya yaitu mengenai penilaian formatif dan proses evaluasi. Pertanyaan pertama, bagaimana Pak Nova melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan itu, untuk proses kemajuan siswa itu mungkin bisa kita lihat atau bisa kita pantau dari awal mula pembelajaran semester 1. Pasti anak tersebut akan kelihatan atau akan lebih menginovasi dirinya sendiri agar nilainya lebih meningkat. Itu mungkin ya perbedaannya dari semester 1 terus kita berkelanjutan di semester 2, pasti anak itu ada perkembangan. Ya. Buat selanjutnya, apakah Pak Nova menggunakan metode penelitian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Menggunakan metode penelitian ini bagaimana berkolaborasi? Oke, apa menggunakan metode penelitian formatif dalam kurikulum merdeka ya, untuk penilaian saya di kurikulum merdeka yaitu yang terutama anak itu jelas atau bisa mengetahui untuk teknik dasar suatu pembelajaran olahraga di bidang apapun, dan untuk mendukung dari kurikulum merdeka yaitu formatifnya. Kurikulum merdeka itu penilaiannya lebih ke praktek ya, tidak menggunakan metode formatif atau penilaian tersebut ya, penilaian dari pristes sama prostes itu aja sih. Selanjutnya yaitu mengenai kolaborasi antar guru dan pengembangan kolektif. Pada yang pertama, di mana Pak Nova berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum merdeka. Untuk berkolaborasi dengan guru atau rekan guru yang dalam merancang melaksanakan kurikulum merdeka yaitu pastinya itu ada suatu pembelajaran yang saya buat yaitu RPP. RPP itu rancangan pembelajaran. Nah, dari rancangan pembelajaran yang saya buat, saya lebih ke di dalam RPP tersebut tidak melibatkan atau tidak berkolaborasi dengan guru atau rekan guru apel manapun, pure dari ya, pure dari saya sendiri. Pada yang kedua, apa pengalaman Pak Nova dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Kalau untuk pengalaman saya dalam pengembangan profesional olahraga, akhirnya juga kurang efektifnya dari yang saya ajar sendiri SMK dari kelas 12 emang
tidak ada pembelajaran atau tidak ada mata pelajaran olahraga, tapi kelas tersebut dipaksa harus bisa melakukan ujian praktek dengan nilai yang baik. Situ. Selanjutnya yaitu mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, apa tantangan utama yang Pak Nova hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Untuk tantangan saya sendiri yang saya hadapi untuk menerapkan kurikulum, tantangannya itu gimana caranya siswa itu yang sebelumnya tidak tahu apa-apa, seketika dia melakukan program pembelajaran beberapa kali, gimana caranya untuk siswa itu setidaknya mengetahui untuk teknik dasarnya terlebih dahulu. Itu yang sebuah tantangan, yaitu ya walaupun semisal siswa itu tidak suka dengan pembelajaran kerja tersebut, sampai siswa itu melakukan olahraga tersebut tanpa saya suruh, itu yang sebuah tantangan seperti itu. Yang kedua, bagaimana Pak Nova mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Oke, untuk mengatasi dan merespon tantangan tersebut yaitu saya gimana caranya harus melakukan suatu siswa peraga yang lebih bisa di bidang olahraga tersebut, untuk mencontohkan temannya agar temannya itu ada rasa pengen bisa, masa temanku bisa aku tidak bisa, seperti itu. Selanjutnya yaitu partisipasi siswa dan pengembangan karakter. Yang pertama, bagaimana Pak Nova mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran biar dengan semangat, yaitu saya akan membuat suatu permainan tentunya permainan yang menyambung di pembelajaran olahraga, dan saya bikin kelompok. Dari situ anak-anak mungkin bisa semangat atau bisa menggebu-gebu atau melakukan permainan atau melakukan pembelajaran bersama kelompok-kelompoknya tertentu. Jadi biar gak bosan ya, biar tidak bosan. Yang kedua, bagaimana Pak Nova mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Oke, mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 ya. Untuk P5 yang sudah saya alami di sekolah tersebut, P5 itu jarang ya untuk yang berbasis ke olahraga. P5 itu kebanyakan itu berbasisnya ke adat, terus ke apa namanya ya, intinya tidak ada yang berhubungan dengan olahraga untuk pembelajaran P5. Buat ini yaitu mengenai keterlibatan orang tua dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, bagaimana Pak Nova melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Oke, untuk melibatkan orang tua dalam kurikulum merdeka, yaitu terkadang untuk kurikulum merdeka itu 5 hari ya, istilahnya 5 hari pembelajaran. Tentunya itu membuat siswa itu yang pulang sore ya kadang ya. Nah dari situ saya melibatkan yang terutama wali kelas, untuk wali kelas biar mengabarkan ke orang tua tersebut kalau sekarang di kurikulum merdeka itu emang pulangnya itu agak sorean seperti itu ya. Ya di situ melibatkannya. Selanjutnya, apakah Pak Nova memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak mereka? Oke, ya strategi untuk berkomunikasi dengan orang tua yaitu terkadang ada siswa yang aktif, kadang ada yang enggak, tergantung di karakter atau lingkupnya dia masing-masing. Tetapi untuk siswa yang non aktif, yang nggak mau gerak atau yang nggak mau gimana seperti itu, saya bisa berkomunikasi dengan orang tua apakah anak tersebut itu bisa enggak kalau di luar lingkup sekolah untuk melakukan pergerakan atau melakukan latihan-latihan olahraga yang saya ajarkan atau yang saya buat praktek tes tersebut ya. Dari situ orang tua pasti akan mendukung juga, akan menyuruh siswa itu buat berproses untuk melakukan pembelajaran olahraga dengan baik. Yes.
sekian presentasi sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada Pak Nova yang telah memberikan waktunya dan ilmunya kepada kita. Terima kasih. Sekian dari saya dan Mas Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.